Rekaman CCTV inilah yang membantu polisi mengungkap misteri pembunuhan seorang Ustaz Arman alias Alex yang sekaligus berprofesi sebagai paranormal. Terlihat di CCTV, eksekutor pembunuhan ini berjumlah 2 orang yang tengah melakukan aksinya. Dalam penyidikannya, polisi mengungkap pembunuhan Ustaz ini karena adanya dendam kepada korban. Tersangka mengaku dendam karena korban pernah menyetubuhi istri dan kakaknya saat berobat. Tersangka pun nekat menyewa jasa pembunuh bayaran untuk membunuh korban. Adalah yang membangkitkan motif peristiwa terhadap istrinya korban, istrinya pelaku, istrinya tersangka itu sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sudah menenangkan diri nih si tersangka ini, tetapi dipicu lagi oleh peristiwa kakak iparnya diduga, ini kata-katanya diduga karena saya tidak menyidik masalah itu, diduga kuat berdasarkan keterangan daripada saksi juga memiliki hubungan khusus dengan korban. Dari situlah motivasinya bangkit lagi, peristiwa yang 5 tahun lagi. Hingga kini polisi tengah fokus mengejar satu tersangka lainnya yang masih buron. Identitas tersangka pun telah dikantongi oleh penyidik. Abel Insani, Yogi Syarefi, Kompas TV, Jakarta. Tiga tersangka pembunuh Ustaz di Tangerang Selatan telah ditangkap. Lalu apalagi fokus penyidikan pembunuhan Ustaz ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi di Mapolda Metro Jaya. Cindy, 3 tersangka sudah ditangkap. Apa fokus penyidikan selanjutnya dari polisi? Ya, Ibrahim, tentu pertama adalah melengkapi berkas perkara dari 3 tersangka yang sudah ditangkap dan juga ditahan oleh polisi. Sementara fokus yang kedua adalah menangkap 1 orang tersangka lagi yang statusnya masih buron atau masih masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. 1 orang yang masih buron ini berinisial Y, ia perannya adalah sebagai perantara yang mengenalkan atau menghubungkan antara M, pelaku utama atau aktor intelektual kalau istilah yang digunakan polisi, dengan 2 eksekutor yang melakukan pembunuhan. Diduga atau dari keterangan polisi, Y, penghubung atau perantara ini dibayar sebesar 10 juta rupiah oleh M, sementara kalau untuk 2 eksekutornya dibayar 50 juta rupiah. 35 juta rupiahnya dalam bentuk tunai, sisanya dalam bentuk handphone, dan pemberian uang dan juga handphone kepada 2 eksekutor ini dibarengi dengan pemberian senjata api yang kemudian digunakan oleh para eksekutor ini dalam penembakan pada 18 September 2021 lalu. Dari mana M mendapatkan senjata ini yang juga masih ditelusuri oleh polisi. Kepada Y, polisi memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk menyerahkan diri, baik itu ke Polda Metro Jaya maupun ke Polres Metro Tangerang Kota. Karena polisi sudah mengantongi identitas dari Y, sudah ditunjukkan juga tadi kepada publik untuk identitas dan juga foto. Kemudian ada juga yang ditekankan selama konferensi pers tadi siang oleh polisi, yaitu adalah soal motif. Ditekankan bahwa motif pembunuhan ini adalah karena dendam dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan jabatan korban sebagai ketua majelis taklim, sementara motif dendam ini terkait dengan profesi dari korban sebagai paranormal. Jadi kalau dari penelusuran polisi, korban sudah bekerja sebagai paranormal selama 20 tahun. Dan pada tahun 2010 istri dari tersangka pernah berobat dan juga berhubungan dengan korban. Ini yang kemudian memicu dendam, tapi karena sudah berlalu kemudian tersangka sempat menenangkan diri, tapi kemudian terpicu lagi ketika mengetahui bahwa kakak iparnya juga memiliki hubungan khusus dengan korban. Selama 4 hari, tersangka kemudian mengintai di rumah dari korban dari tanggal 15, 16, 17, dan juga 18 September 2021. Ini untuk membaca situasi, melihat rutinitas dari korban juga. Sementara kalau dari catatan kami, beberapa alat bukti yang sudah dikantongi oleh polisi, pertama adalah keterangan dari saksi. Dari catatan kami setidaknya ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa. Ini terdiri dari saksi yang mendengar teriakan permintaan tolong dari korban ketika ditembak, kemudian juga yang mendengarkan suara tembakan. Terkait dengan saksi ini memang sempat menjadi kendala bagi polisi karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa penembakan itu. Karena kalau kita lihat peristiwa penembakan terjadi pada 18 September 2021, sementara untuk tersangka M ini baru ditangkap pada pekan lalu, kemudian untuk 2 tersangka lagi ditangkap pada hari kemarin.
ketiganya ditangkap di Sarang, Banten, dan untuk M ditangkap ketika ia mencoba melarikan diri ke arah Sumatera, tapi kemudian ditangkap oleh polisi. Kemudian juga alat bukti lain yang sudah dikantongi itu berupa keterangan ahli, ada pakaian dan motor yang terekam dalam CCTV, dan juga ada keterangan dari tersangka Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.